Oke, sekarang kita akan membahas sesuatu yang baru, yaitu adalah logaritma. Nah, sesuai yang tertera di sini, bahwa logaritma itu adalah bentuk inverse dari eksponen. Maksudnya apa? Kita tulis. Untuk eksponen, kita itu mencari hasil pangkat. Misalnya, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, ini eksponen. Lanjut lagi, 3 pangkat 2 hasilnya 9. Nah, ini dalam bentuk eksponen. Dan yang kita cari adalah hasil dari perpangkatannya. Lalu dibilang bahwa logaritma itu adalah inverse dari eksponen. Maksudnya apa? Untuk logaritma itu sendiri mempunyai arti mencari pangkatnya. Nah, maksudnya apa? Kalau begitu, tadi kan kita punya 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9. Maka yang kita cari dalam logaritma adalah 2-nya ini. Bukan 9-nya, bukan 4-nya. Jadi yang kita cari adalah 2-nya ini. Lalu pertanyaannya, gimana caranya kita mau mengkonversi dari bentuk eksponen ke bentuk logaritmanya? Di sini ada A log B sama dengan C. Jika dan hanya jika A pangkat C sama dengan B. Oke, misal kita punya bentuk 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, ini dalam bentuk eksponen. Karena yang kita cari adalah hasilnya. Hasil dari pangkatnya. Tapi kalau dalam bentuk logaritma, yang kita cari adalah 3-nya ini. Maka bagaimana penulisannya? Penulisannya cukup sederhana. 2 log 8 sama dengan 3. Nah, ini yang dimaksud dengan logaritma. Ada beberapa istilah untuk nilai A, B, dan C ini. Yang pertama, A dalam suatu logaritma ini kita sebut sebagai basis. Oke, yang A kita sebut basis, yang B kita sebut sebagai numerus, dan yang terakhir yang C adalah hasil logaritma. Atau kalau dalam bentuk eksponennya, ini adalah hasil pangkat. Bukan hasil pangkat, maaf. Ini maksudnya pangkatnya ya. Nah, lalu apa artinya 2 log 8 sama dengan 3? Artinya seperti ini. 2 dipangkatkan berapa sih? Hasilnya jadi 8. Maka kita dapat jawabannya adalah 3. Nah, hubungan ini dapat dari mana? Kita perhatikan lagi. Bahwa ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 3 sama dengan 8. Atau misalkan kita nggak tahu nih, 3-nya itu, ini tuh apa? Bukan 3 lah. Misalkan 2 log 8 sama dengan X. Misalkan kita belum tahu nilainya. 2 log 8 sama dengan X. Nah, gimana cara kita mencari 8? Cara mencari X-nya ini. Yang pertama, kita harus ubah bentuk 8-nya menjadi bentuk berbasis 2. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan X. Lalu kita ubah ke bentuk eksponen. 2 log 2 pangkat 3 sama dengan X itu artinya apa? 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, lalu setelah itu kita gunakan sifat dari persamaan eksponen. Kalau misalnya konstanta dari basisnya itu sama,
dan akan dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka syaratnya adalah pangkatnya harus sama, yaitu X sama dengan 3. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, kurang lebih cara untuk mengenal dari hasil logaritma adalah seperti ini. Cara yang termudahnya. Jadi kalian tetap harus memahami konsep-konsep dari persamaan eksponen. Nah, di sini akan ada beberapa latihan yang bisa kalian coba untuk menentukan nilai dari suatu logaritma. Yang pertama misalkan 2 log 64, 3 log 27, 4 log 16, dan 5 log 625. Nah, ini untuk latihan kalian. Nah, sekarang sebelum ke sana, sebelum diakhiri dari pendahuluan logaritma ini, ada beberapa syarat untuk nilai-nilai dari suatu komponen logaritma. Yang pertama, A harus lebih besar dari 0. Ya, lalu A tidak sama dengan 1. Ini berlaku untuk basis. Jadi untuk suatu logaritma, berlakunya hanya basis dari 0 sampai 1, atau bisa kita tulis seperti ini, dan lebih dari 1, atau A-nya lebih besar dari 1. Nah, maka jika ini akan berlaku di pertidaksamaan logaritma nanti. Jadi kalian harus hafal ini, bahwa nilai A yang berlaku untuk suatu logaritma adalah 0 sampai 1 dan lebih besar dari 1. Gitu. Kalau untuk selain itu berarti tidak boleh, apalagi negatif. Nah, selanjutnya untuk B, untuk hasil dari numerus itu harus positif. Maka B lebih besar dari 0. Oke, sebagai latihan juga, kalian tentukan apakah suatu logaritma ini bisa diselesaikan. Yang pertama, min 2 log 4. Yang kedua, 3 log min 9. Yang ketujuh, 4 log 16 pangkat min 2. Yang kedelapan, setengah log 2. Oke, nah, jika ternyata logaritma yang tidak bisa diselesaikan, kalian cukup tulis tidak dapat diselesaikan. Oke, nah itu aja untuk pendahuluan logaritma. Semoga dapat dipahami, dan sampai bertemu di video berikutnya.